Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu berzina. Zina bukanlah sekedar perbuatan tercela, melainkan dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan memiliki dampak yang sangat merusak bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Zina dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Al-Quran dengan tegas melarang zina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 17 ke surah ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fi isatan wa sa'a sabila," yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menekankan betapa besarnya kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap zina. Ada hadis dari Aisyah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umatku akan terus ada dalam kebaikan selama belum menyebar di tengah mereka anak hasil zina. Jika di tengah mereka menyebar anak hasil zina, maka Allah akan nyaris meratakan sanksi atau azab atas mereka." HR Ahmad. Zina memiliki dampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, zina dapat menyebabkan pertama, penyakit menular seksual. Zina dapat menularkan berbagai penyakit berbahaya yang dapat mengancam kesehatan dan bahkan nyawa. Kedua, kehamilan di luar nikah. Hal ini dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi yang berat bagi wanita dan anaknya. Ketiga, penceraian. Zina dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan menyebabkan penceraian. Yang keempat, ada kerusakan moral dan mental. Contohnya seperti zina dapat merusak moral dan mental pelaku serta menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Kelima, rusaknya kepercayaan dan hubungan. Zina dapat menghancurkan kepercayaan dan hubungan antara individu, keluarga, masyarakat. Di akhirat, zina akan mendapat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah akan membalas setiap perbuatan hambanya. Langkah pencegahan. Untuk mencegah diri dari zina, kita perlu memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang kuat, kita akan selalu ingat akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan takut untuk melakukan dosa. Kedua, menjaga pandangan mata. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram dapat mencegah timbulnya syahwat yang dapat mengarah kepada zina. Tiga, menikah adalah jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mencegah zina. Keempat, memperbanyak ibadah. Ibadah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ketahanan spiritual kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menghindari zina dan senantiasa menjaga kehormatan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perbuatan zina dan menjadikan kita sebagai hambanya yang taat dan berakhlak mulia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.